Ya, halo selamat malam. Nanti saya mau coba buka 10 kartu Celtic Cross ya. Temanya mengenai masalah dalam diri kamu yang belum selesai juga. Oke, itu intinya bagaimana, penyebabnya apa, kedepannya, gambarannya seperti apa. Karena kalau ditanya ke depannya dalam tarot itu ada patternnya juga, pola dari awal kamu kenapa, apa yang menghantui, kedepannya bisa terjadi seperti apa ya. Dan mengenai anima dan animus yang sebelumnya, itu saya dapat pertama kali inspirasi, bukan inspirasi sih, mendapatkan informasi itu dari Twitch Witch. Nanti saya mention ya, walaupun saya nggak ada yang nonton, tapi saya harus mention beliau karena saya tahu pertama dari beliau. Tapi apa yang beliau katakan tidak saya ingat semua, dan saya baca-baca sendiri juga. Yang pasti animus dan anima. Anima itu tuh alam bawah sadar psikologi analitik dari Carl Jung. Laki-laki itu alam bawah sadarnya anima, bisa dikatakan anima ya. Sedangkan kalau wanita alam bawah sadarnya animus. Pentingnya tuh apa? Untuk wanita mengembangkan animusnya, untuk dia bisa berpikir logik, untuk dia bisa bertindak, untuk dia bisa ada rasionalitasnya. Sedangkan kalau untuk laki-laki mengembangkan animanya, untuk dia ada empati, lebih empati terhadap orang lain, lebih bisa mengeluarkan emosinya, bukan emosi kemarahannya, tapi mengeluarkan emosi dia dalam artian mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Karena selalu saya bilang, dan memang seperti itu, laki-laki itu otak kiri lebih jalan, logik, dan wanita tuh lebih jalan kanan. Nah, intuisi, pemikiran yang berlebihan ya. Jadi animus dan anima sebaiknya tuh disatukan, diintegrasikan ya, bukan untuk diidentifikasikan. Diidentifikasikan dalam artian kalau laki-laki bertindak seperti wanita dibilang bencong, enggak. Cewek bertindak seperti cowok dibilangnya lesbi, enggak juga. Walaupun di tahun 2025 ini ya, 2000-an ke atas lah ya, memang sudah ada yang mengidentifikasikan dirinya itu dalam soal gender. Beda lagi ya. Intinya tuh untuk memahami diri kamu sendiri, untuk tidak perlu takut laki-laki untuk bisa mengeluarkan perasaan, empati, kasih sayang, menunjukkan apa yang ada dalam isi hatinya. Nggak, jatuhnya nggak cuek. Kalau cewek juga harus bisa ada rasionalitas dan logik, tidak hanya mementingkan perasaan. Yang saya pahami anima dan animus seperti itu untuk perubahan kedepannya lebih baik bagi para wanita dan juga bagi para lelaki seperti itu. Oke, ini 10 kartu mengenai problem aku dan problem kamu mungkin. Ya, bagi yang resonate saja. Ya, belum dinyalain. Habis nih mungkin saya live ya. Oke, pakai yang ini aja ya, biar lebih mudah dipahami. Ini kalau kelamaan VT bisa dipercepat ya. Kalau merasa aku kecepatan bisa diperlambat, bisa di pause juga. Iya, aduh kebukanya itu lagi ya. Kalau Saltikos itu tidak saya pakai di live ya, tapi sama 10 kartu. Cuma ini kalau Saltikos kembangnya itu masa lalu ya. Yang biasa banyak dari kalian yang nggak mau tahu masa lalu. Sebenarnya masa lalu dijadikan untuk pembelajaran seperti itu. Oke, ini inti masalah kamu. Ini penghalang atau pendukung, tergantung nanti seperti apa gambarannya. Ini pengaruh, ini penyebab, kayak kembar ya. Ini apa yang menghantui dari masa lalu hingga saat ini. Menghantui bukan hanya hal jelek ya, bisa bagus seperti prinsip yang dari dulu masih kamu pegang, itu yang bagusnya. Kalau sesuatu yang jelek itu seperti kamu masih mikirin seseorang yang udah gak mikirin kamu, contoh gamblangnya ya. Kalau yang ini saat ini dan dalam waktu dekat, saya tidak baca waktu spesifik, dan memang di Satikos tidak ada baca spesifik ya. Dan ini kedepannya lagi, dan ini yang menyebabkan kartu 1 3 4 5 tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kartu ke-8 tuh apa yang menyebabkan kartu ke-7? Kedepannya lagi kartu 9, gambaran kedepannya. Dan kartu ke-10 itu kesimpulannya. Problem kamu atau goal tujuan kamu yang belum tercapai itu kenapa sih? Coba dilihat intinya secara universal. Kamu terlalu banyak bermimpi 7 piala. Apakah didukung impian kamu? Didukung asalkan kamu ada pengorbanan dalam mencapai apa yang kamu inginkan. Kelihatannya kamu inginkan 7 piala itu imajinasi, angan-angan kamu terlalu banyak bermimpi. Tapi didukung asalkan kamu ada pengorbanan. Pengorbanan tuh untuk mengorbankan waktu, untuk lebih serius, untuk lebih fokus, untuk bisa lebih memilih dulu kerjaan dulu, karir dulu, uang dulu, atau percintaan dulu. Contoh penyebab pengaruh kenapa kamu banyak bermimpi. Ini kelihatannya sosok seorang ayah atau yang dituakan, pengen kamu tuh berhasil,
pengen kamu tuh berhasil dalam segala hal. Penyebab sama ya. Ini katanya ada dua laki-laki, bisa ayah kamu, bisa kakek kamu, bisa kakak kamu, orang-orang yang dituakan, yang biasanya jenis kelaminnya laki-laki, pengen kamu tuh berhasil. Ini kolektif ya, bisa untuk cewek bisa cowok juga. Jadi cewek bisa punya bapak, bisa punya om, bisa punya kakak, cowok juga sama. Pengaruh penyebab katanya banyak yang meminta kamu untuk bisa berhasil dalam segala hal, didukung asalkan kamu mau berjuang, mau berkorban ya. Apa yang menghantui? Kabar baik menghantui ini sebenarnya hal baik, dalam artian dari dulu, dari kecil kamu selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baik, kabar baik, inspirasi yang baik. Kamu suka dinasehatin, walaupun kamu ada jengahnya juga, ada bosannya, tapi nasihat itu masuk dalam diri kamu, inspiration itu masuk dalam diri kamu, sampai dengan saat ini masih menghantui dalam diri kamu. Apakah hasilnya baik? Bagus. 3 pentakel, keseriusan dalam menjalani suatu hubungan jika dalam asmara, profesionalitas dalam bekerja, dan kerjasama kelompok yang menguntungkan dalam pekerjaan. Ada panah lagi, amin, uang yang banyak, atau validasi pengakuan dari atasan, jabatan bisa meningkat. Penyebabnya apa? Penyebabnya kamu bisa menang dari persaingan. 5 tongkat itu melambangkan persaingan ya, entah dalam asmara atau dalam pekerjaan, tapi intinya kamu menang dari persaingan. Nah, makanya kamu dapat validasi pengakuan dari atasan atau restu orang tua, keluarga, komitmen kuat yang terjalin. Ini jadi aku baca antara kerjaan dan juga percintaan. Ini ujung-ujungnya kan tetap kan The Hermit, kewaspadaan menambah ilmu dalam hal apapun. Terpana lagi, kalau kamu udah berhasil di sini disebabkan kamu sudah menang saing ya, menang persaingan. Kamu harus bisa mempertahankannya dengan layaknya sang petapa Mejoarana 9, kewaspadaan, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menambah ilmu, harus benar-benar lebih belajar lagi dalam soal pekerjaan, dalam soal pendidikan, dan dalam soal asmara untuk bisa lebih saling memahami pasangan, lebih bisa memahami lawan jenis yang mendekati kamu. Kesimpulannya ya, semua itu didasari rasa kasih sayang, dalam artian kasih sayang, gairah, hasrat, spiritualitas, ketulusan. Semua yang kamu kerjakan bisa bagus kalau kamu ada aspialah, gairah, hasrat, semangat, ketulusan ya, kejujuran, spiritualitas yang baik. Seperti itu. Semoga yang terbaik, semoga masalah kalian bisa selesai, semoga goal tujuan kalian bisa kalian dapatkan, asalkan sekali lagi ada pengorbanan. Ini hanya masa lalu yang baik yang perlu diingat aja. Kelihatannya ke depan akan berhasil karena sudah menang persaingan. Saat ini juga kelihatan dalam waktu dekat akan ada keberhasilan, lebih berhasil lagi menang persaingan, dipertahankan dengan kewaspadaan, menambah ilmu. Kesimpulannya semuanya harus kesimpulan itu juga saran ya, dilaksanakan dengan kejujuran, kesungguhan, ketulusan, gairah, hasrat, semangat, dan spiritualitas yang baik. Terima kasih, selamat malam.